Di video kali ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara mengganti fonts dengan Google Fonts, ya. Nah, di video sebelumnya saya sudah menunjukkan tentang WordPress Customizer untuk theme setting. Di video kali ini kita akan fokus di bagian fonts saja. Sebagai contoh untuk themes yang sedang kita lihat ini, themes ini menggunakan font sans serif. Nah, ini default fontnya. Kenapa menggunakan font sans serif? Simple. Untuk page speed yang optimum kita tidak memerlukan tambahan font lain, ya. Jadi contoh katakanlah kita menggunakan Google Fonts, maka sebenarnya kita akan meload resource dari Google Font itu sendiri, dan itu additional resource, ya. Tapi sebenarnya nggak masalah karena fonts itu salah satu elemen penting untuk typography dan masing-masing punya selera sendiri untuk typography. Oke, nah kita bisa klik menu font di sini. Saya di WP Business sebagai untuk simplicity, supaya simple kita hanya memberikan dua opsi, body font dan heading fonts. Jadi body fonts itu contoh misalnya untuk semua, ya, untuk semua, termasuk juga terutama untuk post konten. Nah, sedangkan untuk heading font itu dia hanya berlaku untuk site title, terus kemudian H1, H2, H3 dan seterusnya. Seperti itu. Nah, contoh saja misalnya kita bisa langsung saja memilih, ya. Nah, contoh misalnya AliExpress, nggak tahu nih saya apa nih. Nah, ini contoh saja ya. Aduh, sakit mata saya. Ini handwriting ya. Nah, ini contoh misalnya, contoh kita pilih yang paling atas dulu deh, sans serif. Saya suka yang sans serif. Kalau untuk tampilan profesional, itu pilihannya adalah cari yang kategori sans serif. Nah, contoh tampilannya seperti ini. Sudah jauh berbeda feel-nya dari sans serif yang default kan. Tampilannya sudah sedikit, oh, bagus juga ternyata. Nah, di sini sekarang teman-teman Anda bisa memilih lagi yang lain. Bebas, misalnya bebas, dan otomatis langsung auto live preview, ya. Kita bisa melihat hasilnya dulu sebelum kita save. Nah, contohnya seperti itu. Ada sans serif, ada kategori sans serif, ada kategori display, ada kategori serif, ada kategori handwriting. Jadi yang kalau sans serif itu seperti ini, kalau serif, nah itu contohnya adalah seperti ini. Nah, ini contoh misalnya kayak font-font seperti Times New Roman segala macam, itu masuk kategori serif. Kalau handwriting ya seperti yang contoh tadi ya, itu lebih ke handwriting, lebih ke custom ya handwriting. Contohnya seperti ini, kayak tulisan manusia lah. Nah, tentu saja yang perlu diperhatikan pertama, apakah readable. Kalau readable pakai itu, kalau enggak ya kita pilih yang lain. Nah, di sini WP Business menyediakan semua theme, semua font yang ada di Google Fonts. Saat ini sekitar ada 733 fonts. Banyak banget kan? Nah, Anda bisa melihat font-font mana yang populer itu dengan mengunjungi website Google Font itu sendiri. Jadi google.com/fonts. Di sini Anda bisa melihat beberapa fonts yang populer. Contoh di sini ada Open Sans, Roboto. Roboto ini yang dipakai di Android, misalnya Lato dan segala macam. Jadi Anda bisa menguliknya di sini dulu, milih-milih yang cocok dulu, baru kemudian Anda pilih di theme setting tadi, ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, coba kalau kita misalnya kita ingin memilih Open Sans. Nah, maka coba klik tombol di sini. Ada di sini tombol Quick Use yang bagian tengah. Kita klik itu. Nah, ini yang penting. Jadi di sini Google Font sendiri sudah memberikan indikator page load, ya, impact on page load time. Jadi usahakan untuk memilih yang masih di level hijau. Jadi supaya Google Fonts ini itu tidak mempengaruhi page load time. Ya, karena misalnya beberapa font tertentu itu memang agak berat, ya, agak berat. Kalau di sini yang font-font yang di kategori populer di sini rata-rata semuanya masih nggak berat. Contoh misalnya ini Indie Flower, ya.
lucu juga ini. Nah, ini masih di sini 32 ya. Jadi di sini masih dalam kategori masih oke untuk dipakai. Nah, kalau yang sudah merah ada baiknya untuk dihindari. Kecuali kalau memang benar-benar fontnya bagus dan Anda suka. Jadi kalau misalnya saya pengen nyobain Indie Flower, nah ya udah, tinggal kita masuk ke sini lagi, kita pilih yang kita cari Indie Flower di sini. Set. Oke. Nah, jika sudah happy, tinggal kita klik save and publish.